Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Tergantung kapan Anda menonton dan juga menyimak video pembelajaran kali ini. Baik, berjumpa lagi bersama saya ya di mata kuliah pemrograman data. Kali ini kita membahas materi yang lanjutan dari materi yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya untuk function dan prosedur ya. Sekarang masuk ke bagian trigger ya. Gimana ini ada kaitannya juga ya, punya struktur yang agak mirip dan juga punya kegunaan yang cukup kompleks ya dalam basis data ya. Nah, untuk trigger sendiri ya ada beberapa banyak identifikasi ataupun juga informasi ya dari materi trigger ini. Yang dimana ya sebuah objek ya atau satu objek di dalam database yang berasosiasi dengan satu tabel. Nah, kita garis bawahi yaitu kata asosiasi ya. Artinya ada makna yaitu bergabung ataupun ada maksudnya itu punya keterkaitan seperti itu. Kemudian yang dalam trigger nantinya akan Anda semua ketahui ya bahwa dalam penggunaan trigger ini ya ketika dia dijalankan atau diaktifasi ya ada istilah nanti yang dikenal yaitu dengan istilah event ya atau kejadian ya. Jadi ada beberapa kejadian yang dimana dalam pengeksekusian trigger ini seperti itu tergantung dalam kasusnya apa. Kemudian yang event yang dimaksud ini adalah kejadian yang menimpa tabel ya seperti penambahan, perubahan maupun penghapusan data. Jadi pada saat eventnya katakanlah penambahan data ya, penambahan ya yang menimpa tabel satu tabel dengan tabel yang lain seperti itu. Misalnya kita insert ya data ya atau record di tabel A yang dimana ya otomatis ya dia menimpa ke tabel lain artinya dia tersimpan di tabel yang lain juga seperti itu. Begitu juga dengan kondisi atau event update gitu ya, perubahan. Ketika kita ubah data di tabel A ya maka di tabel B ikut berubah seperti itu. Itu juga penghapusan data ya, menghapus dalam hal penghapusan juga yang mana ya event ataupun juga kejadian yang eh, mengasosiasikan dua tabel yang berbeda seperti itu. Kemudian ya trigger sendiri berfungsi untuk mengeksekusi satu atau sekumpulan perintah SQL secara otomatis. Ketika kita menambah, mengubah maupun menghapus sebuah database dalam tabel. Berkaitan juga dengan eventnya ya, eventnya atau kejadian yang ditentukan. Lalu ya trigger dapat menguji validitas data yang akan dimasukkan maupun yang akan digunakan untuk melakukan perubahan seperti itu. Ya dan yang kalah pentingnya ya makna dari trigger ini adalah ya dia dapat mengubah nilai kolom, nilai atribut ya atau nilai record pada tabel lain. Karena kenapa ya? Karena dia berasosiasi, berkaitan seperti itu. Jadi ada beberapa poin ya dari manfaat untuk penggunaan trigger sendiri ya. Di sini ada 3 poin yang kita singkat ya, yaitu dapat digunakan untuk menguji validitas data yang akan digunakan untuk melakukan perubahan. Kemudian dapat memperoleh nilai lama dari baris data yang akan dihapus atau diubah ya. Ini misalnya kalau dalam apa nih dalam penerapannya itu lebih banyak dalam log data ya atau history data seperti itu. Pencatatan history data ya atau aktivitas dari sebuah sistem. Kemudian dapat mengubah nilai kolom pada tabel lain. Dari secara konsepnya ya dari trigger sendiri ya ini yang merupakan objek database yang berisi kumpulan perintah SQL yang akan dieksekusi atau diaktifasi ketika suatu event terjadi ya sama seperti yang sudah kita sebut sebelumnya ya tergantung eventnya apa gitu. Nah, jadi dalam dalam penerapannya ya dalam penerapan trigger ini ya dapat didefinisikan lebih dari satu trigger ya. Jadi dalam satu tabel atau dalam satu aktivitas pengguna trigger ya bisa penggunaannya itu lebih dari satu event gitu. Misalnya ya dalam tabel A ke tabel B itu eventnya insert ya atau sebaliknya dari B ke A bisa eventnya update seperti itu
Jadi tergantung. Jadi dia bisa lebih dari satu trigger yang digunakan. Ya, asalkan memang dia punya keterkaitan ya dan apa namanya istilahnya keterkaitan dan hubungan yang sangat yang sangat penting seperti itu. Jadi tidak asal-asalan penentuan triggernya ya eh, sesuka-suka gitu ya. Tergantung dengan event yang ditentukan. Nah, dari tadi kita membahas mengenai event ya. Nah, event sendiri ya ada beberapa dalam trigger yang dikenal ya istilahnya ataupun fungsinya ya. Misalnya before ya. Before ya insert after, insert before update, after update ya before delete dan after delete ya. Maksudnya adalah before dan after di sini ya. Pada saat kapan itu instruksi berjalan? Apakah sebelum eksekusi atau sesudah eksekusi? Ya. Maka untuk event before dan after ini ya sangat eh, harus diperhatikan seperti itu. Ya. Kapan event itu berjalan, kapan itu dijalankan, dieksekusi. Lalu ya dalam trigger sendiri yang memiliki ada nanti akan dikenal yang memiliki beberapa referensi, referensi dalam artian eh, sebagai ini juga ya penunjang dari kejadiannya ya. Ada new dan old. Maka kondisinya setelah dieksekusi ya maka dia hasilnya baru atau yang sebelumnya seperti itu. Maka menggunakan referensi new dan old. Nah, untuk event ya di sini kita terangkan secara lebih rinci. Kalau event sendiri ya peristiwa atau kejadian yang menunjukkan kapan trigger itu diaktifasi ya. Tergantung posisinya apakah sesudah eksekusi, sebelum eksekusi ya itu harus diamati atau harus teliti dalam bantuannya. Contohnya ya, apabila dalam tabel buku ya katakanlah ini ilustrasinya tabel buku ya, yang kita ingin terapkan trigger ya. Misalnya kita terapkan dengan event after insert ya artinya setiap kali ya trigger itu diaktifasi atau digunakan, dijalankan pada saat setiap kali user melakukan penambahan data pada tabel buku gitu. Jadi after insert ya. Setiap kali user melakukan penambahan data ya. Nah, misalnya ya di sini untuk keterangan-keterangan eventnya di sini sudah dirincikan ya. Ada event before insert ya, yang dimana akan diaktifasi atau dijalankan ya sesaat sebelum data ditambahkan ke dalam satu tabel. Sebelum dia ditambahkan ya. Kemudian after insert ya, dia sesaat setelah data ditambahkan ke dalam satu tabel. Seperti itu. Jadi kondisinya before dan after bedanya hanya pada saat sebelum dan sesudah eksekusi gitu. Lainnya ya misalnya seperti insert, update, delete-nya itu semua kita sudah paham ya. Kondisi apa tersebut ya. Insert pasti penambahan, update pasti pengubahan dan delete pasti penghapusan ya. Kemudian dalam referensi new dan old yang tadi ya. Untuk referensi new sendiri berfungsi sebagai referensi dari database yang akan dimasukkan ya atau yang akan digunakan untuk mengubah data. Itu new ya berkaitan dengan ya digunakan untuk pengubahan data. Nah, kalau untuk old ya berfungsi sebagai referensi dari basis data yang ditimpa dengan data baru melalui perintah update dan dihapus melalui perintah delete ya. Seperti itu. Jadi dia dia diubah dulu kemudian dihapus ya untuk mendapatkan hasil keterbaruan yang terakhir gitu. Lalu ya untuk referensi new digunakan pada saat mengeksekusi perintah insert itu ketentuannya ya. Sedangkan pada saat update referensi new dan old digunakan dua-duanya ya. Nah, serta perintah delete ya hanya menggunakan referensi old ya. Itu ketentuan yang diterapkan dalam trigger ya. Misalnya contohnya ilustrasinya di sini pada perintah update ya referensi new berguna untuk menyimpan nilai yang baru dilakukan perubahan. Sedangkan nilai lama akan bisa diakses dengan referensi old seperti itu. Nah, sama seperti di apa ya di materi yang sebelumnya ya tentang prosedur dan function
Dalam trigger juga dikenal ya sintaks delimiter ya. Delimiter mungkin di video sebelumnya sudah kita terangkan ya, penggunanya juga sudah diterangkan juga. Ya, tapi di sini kita review sedikit ya untuk penggunaan delimiter dalam trigger. Ya pada saat objek yang tersimpan di MySQL ya seperti stored procedure, trigger maupun function ya ada problem yang akan muncul yaitu penggunaan titik koma ya atau semikolon. Ya, pada saat statement SQL yang yang digunakan ya karena titik koma ya ada kalanya ya dia disebut juga sebagai bagian dari sintaks atau coding yang kita tuliskan itu. Nah, kemudian ya untuk hal tersebut ya karena titik koma ini dianggap sebagai bagian dari ini ya, bagian dari sintaksnya ya. Lalu ya untuk masalah yang timbul ya ketika titik koma diterapkan di dalam delimiternya ya akan ada beberapa persoalan ya, misalnya eksekusi programnya berhenti di tengah jalan gitu. Artinya tidak mengeluarkan output apapun. Nah, jadi solusi untuk permasalahan ini ya maka menggunakan delimiter ya atau pembatas akhir dari satu perintah, yaitu selain menggunakan titik koma, ya. Misalnya menggunakan garis pipa ya, menggunakan simbol ini ya dan ya, atau menggunakan simbol crash ya, atau pagar. Nah, dalam pembuatan trigger sendiri ya untuk sintaksnya ya di sini ya untuk sintaks umumnya ya yaitu create trigger, kemudian nama triggernya apa, lalu eventnya apa seperti itu. Misalnya eventnya after insert ya atau before insert seperti itu. Lalu on nama tabelnya ya di tabel apa ya trigger yang akan diterapkan. Kemudian ya untuk jabaran ya untuk badan triggernya ya dalam satu tabel itu atribut-atribut apa saja yang ingin diterapkan trigger ya, dan juga kondisinya ya referensinya apa, nah, new atau old kan. Kalau insert data ya umumnya kan menggunakan new ya karena dia data baru. Contohnya di sini ada contoh ya. Nah, di sini penggunaan delimiternya menggunakan tanda ini ya, tanda dolar ya atau string ya. Kemudian nama triggernya apa? Nama triggernya TR AI buku gitu. Eventnya after insert ya. Di apa namanya? Di atribut buku ya. Nah, kemudian ya masing-masing dari apa namanya untuk menampung ini ya, menampung triggernya dibuatlah tabel satu tabel yaitu history buku. Di mana ya atribut-atributnya yang dijabarkan, kemudian referensinya disematkan ya di setiap atribut dan seterusnya ya. Ini untuk contoh apanya ya? Contoh triggernya. Misalnya ya untuk contoh kasus yang sebelumnya ini adalah apa namanya keterangannya ya. Perintah yang terdapat di dalam contoh sebelumnya itu akan membuat trigger dengan nama tr ai buku ya. Yang akan diaktifasi setiap kali user memasukkan baris baru ya, atau record baru atau data baru ke dalam tabel buku. Nah, nantinya ya perintah yang akan dieksekusi tersebut ya merupakan perintah untuk memasukkan data baru ya. Karena kan di eventnya kan after insert ya. After insert ya, maka dia tentunya memasukkan data baru atau record baru ke dalam tabel history buku ya yang sudah ditentukan untuk menampung hasilnya. Lalu ya, nilai atribut atau nilai kolom yang dimasukkan ke dalam tabel history buku yang dibuat tadi ya, maka diambil dari nilai yang baru saja dimasukkan ke tabel buku ya, untuk menampung hasil triggernya ya. Nah, untuk mengambil nilai dari tabel buku itu harus menggunakan referensi new ya. Misalnya ya new buku ISBN ya atau new lain-lainnya ya, tergantung atributnya apa. Nah, ketika yang tadi ya contoh ilustrasi tadi
ketika diterapkan ya sintaksnya untuk referensinya, untuk sintaks keseluruhannya, maka kita memeriksa ya pengaruh trigger nih. Memeriksanya yaitu apakah ya data di tabel ini, tabel buku tadi itu ya atau di atribut buku itu ada masuk nggak ya? Di sini ya, di sini saya tandai ya untuk di history buku ya, karena kan untuk menampung triggernya tadi ya, ketika kita insert di tabel buku maka dia recordnya bertambah. Nah kita cek ya apakah di history buku ya tadi sudah bertambah nggak? Karena kan dia after insert ya. Maka di sini ya ini contohnya eh, record yang dimaksud. Ya, karena di sini ada contohnya. Record yang dimaksud ini di sini yang insert into buku ya ternyata dicek di history buku dia bertambah ya. Seperti itu. Dilihat juga ya di sini kan ada tabel ya tabel atribut aksi yang dimaksudkan adalah aktivitas trigger yang di apa namanya yang dilakukan apa yaitu insert. Jadi seperti itu untuk contoh dari penerapannya. Nah, trigger sendiri ya selain bisa dibuat bisa dihapus juga ya. Jadi dalam kaidah trigger ini ya kalau kita refresh sejenak ya di kaidah data definition language yaitu adanya perintah create seperti itu ya. Create, tahu banyak seperti create table seperti itu, create table atau fungsi view ya menggunakan create. Nah, kalau di dalam kaidah DDL ya dalam membuat kan menggunakan perintah create, dalam menghapus menggunakan perintah drop ya. Jadi drop trigger seperti itu. Jadi di sini contohnya bentuk umumnya ya. Drop trigger nama database-nya apa, kemudian nama trigger yang dibuat itu apa gitu. Misalnya contoh di sini ya ada contohnya ya. Apakah hanya cukup meng-undrop share lengkap dengan nama berdasarkan nama database dan nama trigger, atau bisa juga menggunakan sintaks drop trigger langsung nama triggernya. Itu untuk menghapus trigger. Misalnya untuk ilustrasi ini ya. Ini ilustrasi ya. Sebelum membuat trigger ya, kita harus buat dulu tabel ya ataupun juga menentukan ya tidak harus membuat dari awal, tapi menentukan tabel yang akan menampung aktivitas trigger itu. Untuk mencatatnya, misalnya sini, misalnya ya sebelum membuat trigger ya buat tabel history buku. Ini sudah diterapkan di slide sebelumnya ya untuk mencatat semua transaksi atau aksi yang terjadi pada tabel buku. Nah di sini ya contohnya. Ya baik ya itu aja untuk pembahasan mengenai trigger ya untuk contoh kasus dan juga untuk modul praktikumnya ya di video selanjutnya akan kita bahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.